Namaku Dika, umurku 25 tahun, dan sampai sekarang, aku masih gak bisa lupa kejadian itu. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin atau lebay, tapi karena aku yakin, kadang hal-hal yang gak bisa kita lihat, bisa jadi nyata. Waktu itu tahun lalu, aku, Bayu Rani, dan Fitri kami berempat nekat naik ke Gunung Merapi, bukan buat konten, bukan juga karena ikut komunitas pendaki, tapi cuma pengen nyoba sensasi naik gunung aja. Bosan sama rutinitas kota, pengen ngerasain udara dingin, langit berbintang, dan cerita seru buat dibawa pulang. Kami berangkat Jumat pagi dari Jogja, sampai di Basecamp sekitar siang. Cuaca cerah banget, langit biru, gunung kelihatan gagah, semua kelihatan sempurna. Tapi disinilah awal dari semua yang aneh. Pas kami lagi istirahat dan nyiapin peralatan di Basecamp, ada kakek-kakek duduk di kursi kayu dekat warung, diam aja, matanya tajam banget, kayak orang yang udah terlalu lama hidup dan tahu banyak rahasia. Waktu Rani lewat, kakek itu tiba-tiba ngomong, "Jangan lewat jalur lama." Nah, ada yang masih marah di sana. Rani cuma senyum, terus balik ke kita sambil ketawa. "Duh, serem amat ya omongannya," katanya santai. Aku sempat mikir buat nanya ke warga sekitar, tapi karena gak enak dan semua orang kayak cuek, ya udahlah. Sekitar jam 3 sore, kami mulai naik. Harusnya lewat jalur resmi, tapi entah kenapa Rani ngotot lewat jalur lama. Katanya lebih sepi, pemandangannya lebih bagus, dan lebih cepat. Fitri sempat nolak, tapi Rani bilang dia udah lihat referensinya di forum pendaki, dan aman kok. Kami pun nurut aja, jalurnya memang sepi. Awalnya biasa aja, hutan-hutan hijau, udara sejuk, suara burung, tapi makin sore, makin sunyi, kayak alam mendadak dim. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, cuma suara napas dan langkah kaki kami. Sekitar jam 5 sore, kabut mulai turun, awalnya tipis, terus makin tebal. Gak kelihatan 5 meter ke depan. Kami nyalain senter, karena matahari juga mulai tenggelam. Waktu itu Rani jalan paling depan, tiba-tiba dia berhenti, dan bilang pelan, "Kalian denger gak?" Kami otomatis ikut berhenti. Aku jawab, "Apa?" Dia nengok ke belakang, mukanya agak bingung, kayak ada yang manggil nama aku. Suaranya cewek. Aku dan Bayu saling lihat. Fitri mulai kelihatan panik. "Udah Rin, jangan aneh-aneh dah." Tapi Rani malah jalan lagi sambil noleh ke kanan dan kiri. Serius, dari arah sana, dari balik pohon-pohon itu. Aku langsung maju, nyusul dia. "Rin, udah jangan dengerin yang aneh-aneh. Kita terus jalan aja, mau gelap nih." Tapi waktu aku udah berdiri di sebelahnya, dia tiba-tiba bilang, "Ada cewek pakai baju putih tadi." Aku lihat jelas banget rambutnya panjang, merah, nyala gitu. Aku langsung merinding, mau nanya lebih lanjut. Tapi tiba-tiba, senter Rani jatuh ke tanah berat. Kami bertiga langsung panik. Rani hilang. Serius, cuma dalam 1 detik. Aku lari ke depan, lihat ke sekeliling, manggil-manggil namanya, "Rani, Rin, jawab dong." Gak ada jawaban, cuma kabut tebal yang makin dingin dan menekan. Bayu nyusul aku, mukanya udah pucat. Fitri di belakang, nangis sambil terus nyebut nama Rani. Kami cari ke kanan, ke kiri, ke balik batu besar, di balik pohon-pohon. Gak ada jejak, gak ada suara senter yang dia jatuhin nyala sendiri, tergeletak di tanah. Tapi Rani gak ada. Ini gak mungkin, dia gak mungkin lari segitu cepat. Gak ada suara dia jatuh, gak ada apapun, gumam Bayu. Kami bertiga dim, udara dingin banget, lebih dingin dari yang seharusnya. Aku ingat, jantungku deg-degan kayak mau kopot. Aku ngerasa ada sesuatu di balik kabut, ngawasin kami. Akhirnya kami mutusin turun, gak sanggup lanjut. Apalagi malam makin gelap. Kami lapor ke Basecamp, tim SAR dikerahkan besok paginya. Mereka cari Rani 3 hari penuh, bawa anjing pelacak, drone, nyisir jalur lama sampai jalur resmi. Tapi hasilnya nihil. Rani benar-benar hilang, kayak ditelan bumi. Gak ada jejak, gak ada sinyal HP-nya, gak ada baju, sepatu, apapun. Semua orang bingung. Tapi ada satu hal yang bikin aku makin ngeri. Waktu kami cerita soal jalur lama, warga di Basecamp langsung diam. Salah satu dari mereka akhirnya ngomong, "Pelan, kalian gak denger ya? Jalur lama itu udah ditutup sejak tahun 2018. Ada cewek pendaki juga hilang di sana, katanya. Dia kesurupan, sebelum hilang, terakhir teriak-teriak minta tolong. Rambutnya kebakar, tapi gak pernah ketemu jasadnya sampai sekarang. Dek, rasanya dunia muter.
Kami bertiga langsung dim, warga itu nerusin. Makanya kalau kalian naik gunung, jangan sembarangan, jangan sok tahu. Apalagi sok berani, gunung itu punya penjaga, dan kadang ada yang belum selesai urusannya di sini. Malam itu, aku, Bayu, dan Fitri tidur di base camp. Tapi jujur aja, gak ada yang benar-benar tidur. Tengah malam, sekitar jam 2, aku kebangun, karena ada suara cewek, nangis, halus banget, tapi jelas, kayak di luar jendela kamar. Aku bangunin Bayu, dia juga denger, Fitri udah nangis, nutup kuping. Dan yang bikin aku masih ngeri sampai sekarang, ada bau aneh masuk dari ventilasi jendela, bau rambut terbakar, bau gosong, kayak orang habis dibakar hidup-hidup. Aku gak tahu gimana ceritanya bisa begini, tapi satu hal yang pasti Rani gak hilang biasa, dia diambil, dan entah apa yang dia lihat atau temui waktu jalan paling depan malam itu. Tapi satu kalimat dari kakek tua itu masih terus muter di kepala sampai sekarang, jangan lewat jalur lama, ada yang masih marah di sana. Besok paginya, begitu matahari mulai muncul dan kabut belum sepenuhnya naik, kami bertiga, aku, Bayu, dan Fitri langsung turun ke base camp. Badan lemas, kepala pusing, mata bengkak, karena gak tidur semalaman, rasanya kayak mimpi buruk yang gak kelar-kelar. Tapi ini nyata Rani bener-bener hilang. Sampai di base camp, kami langsung lapor ke petugas, mereka tanggap, siangnya langsung ada tim SAR datang, mereka tanya detail, posisi terakhir Rani, jam berapa terakhir kami lihat dia, kondisi cuaca, dan yang paling mereka tekankan jalur mana yang kami pakai. Waktu kami jawab jalur lama, aku bisa lihat ekspresi salah satu dari mereka langsung berubah, wajahnya tegang, matanya sempat melirik temannya, tapi gak bilang apa-apa. Tim SAR mulai pencarian hari itu juga, drone diterbangkan, anjing pelacak dibawa, kami semua ikut bantu, walaupun dalam hati aku sendiri udah pasrah. Entah kenapa, aku punya perasaan buruk, perasaan yang gak bisa dijelasin. Hari pertama pencarian, gak ada hasil. Hari kedua, masih nihil. Hari ketiga mereka nemu selai sel yang mirip punya Rani, tapi udah kotor banget, kayak terbakar sebagian. Waktu ditanya, apakah itu milik Rani, Fitri langsung pingsan. Dan setelah itu, pencarian dihentikan, mereka bilang jalurnya terlalu berbahaya buat dilanjutkan. Terutama karena kabut di area itu makin tebal tiap sore. Kami pulang ke Jogja, tapi sejak saat itu, semuanya berubah. Malam pertama setelah pulang, aku mimpi, bukan mimpi biasa, rasanya terlalu nyata. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah hutan berkabut, gelap, sunyi, dan dingin. Di depan aku, sekitar 10 meter jauhnya, ada sosok perempuan berdiri, punggungnya menghadapku, rambutnya panjang, menyala merah seperti api, bergoyang pelan tertiup angin, tapi anehnya, gak ada panas, justru dingin-dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Sosok itu perlahan menoleh, matanya kosong, bibirnya pucat, tapi air mata terus mengalir dari pipinya. Dia ngomong pelan, tapi suaranya jelas di telinga. Kalian ninggalin aku kebangun dengan napas terengah-engah, baju basah keringat, jantung berdebar kayak habis lari maraton. Kupikir itu cuma mimpi buruk, tapi besoknya, Fitri nelpon sambil nangis, katanya dia mimpi hal yang sama. Sosok itu juga bilang kalimat yang sama. Bayu juga ngaku, walaupun awalnya dia gak mau cerita, karena takut dibilang lebay. 3 orang, mimpi yang sama, di malam yang sama. Setelah itu, semuanya makin kacau. Fitri gak mau keluar rumah, dia bahkan nutup semua cermin di kamarnya karena katanya, dia sempat lihat bayangan Rani berdiri di belakangnya. Bayu, entah kenapa mulai sering ngomong sendiri, kadang manggil nama Rani sambil ketawa pelan, kadang juga nangis tengah malam. Aku udah coba ngajak dia ngobrol, tapi dia cuma bilang, dia belum selesai, Diki, dia belum tenang. Aku sendiri, walaupun gak separah mereka, mulai ngerasa aneh juga. Setiap malam, ada rasa gak tenang, kayak ada yang ngeliatin dari sudut kamar. Kadang bau aneh muncul, tiba-tiba bau rambut terbakar, campur anyir yang bikin mual. Pernah sekali, waktu aku lewat cermin kamar mandi pas tengah malam, aku ngerasa bayanganku bergerak lebih lambat, telat sepersekian detik, dan saat itu, mataku di cermin, merah menyala. 2 minggu setelah kejadian itu, aku gak kuat lagi, ada sesuatu yang nyeret aku buat balik ke Merapi. Gak masuk akal sih, tapi kayak ada suara halus di kepala yang terus manggil namaku. Suara yang sama kayak di mimpi. Awalnya aku coba lawan, tapi makin aku tahan, makin kuat dorongannya, sampai akhirnya aku nyerah.
Aku naik sendiri, tanpa bilang siapa-siapa. Gak bawa alat lengkap, cuma senter, air minum, dan jaket. Aku naik di hari Jumat, dan ya malamnya, Jumat Kliwon. Mungkin terdengar bodoh, tapi saat itu, aku cuma pengen ketemu Rani, atau apapun yang tersisa dari dia. Aku sampai di titik terakhir. Kami berhenti waktu Rani hilang, tempat itu gak banyak berubah. Tapi suasananya masih sama sunyi, dan kabut tipis menggantung di udara. Aku jalan pelan, nyari apa aja yang mungkin tertinggal, sampai akhirnya aku lihat sesuatu di atas batu besar. Benda kecil, gelap. Waktu aku dekat, baunya langsung nyengat. Itu rambut panjang, udah gosong sebagian, tapi masih berasap, seolah baru kebakar beberapa menit lalu. Aku mundur satu langkah, jantung langsung deg-degan. Waktu aku lihat ke tanah, aku lihat jejak kaki kecil, tanpa alas, mengarah ke arah tebing di samping batu itu. Tapi yang bikin aku makin takut, tanah di sekitar jejak itu kering banget, kayak bekas terbakar. Padahal sekelilingnya masih lembab dan berkabut. Aku sempat mikir buat balik, tapi tiba-tiba aku dengar suara, "Kalian ninggalin aku." Suara perempuan lirik, tapi jelas banget. Aku noleh ke belakang, dan di sana berdiri sosok perempuan, rambutnya panjang, merah menyala, berasap di ujungnya. Pakaiannya compang-camping, sebagian kayak melekat di kulitnya karena terbakar. Separuh wajahnya meleleh, separuh lagi pucat, penuh luka, matanya kosong, tapi masih ada air mata netes pelan. Dia ngeliatin aku, gak gerak, gak ngomong lagi, tapi aku tahu, dia pengen aku lihat, dia pengen aku tahu bahwa dia belum pergi. Itu Rani. Tanganku gemetar, kakiku gak bisa gerak, aku gak bisa lari, gak bisa teriak, semua tenaga seperti disedot habis. Tiba-tiba dia jalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya ninggalin bekas terbakar di tanah. Udara makin panas, napasku mulai sesak. Waktu dia udah tinggal 3 langkah lagi, aku cuma bisa nutup mata, tapi gak ada apa-apa, gak ada suara, gak ada langkah. Pas aku buka mata, dia udah gak ada, cuma rambut gosong itu dan bau daging terbakar yang makin kuat. Aku turun secepat mungkin. Sejak malam itu, aku gak pernah balik ke Merapi. Tapi gangguan dari Rani belum berhenti. Kadang aku dengar langkah di atap rumahku, kadang air keran nyala sendiri tengah malam. Tapi yang paling sering adalah mimpi itu. Mimpi dia berdiri di kabut, rambutnya terbakar, matanya penuh luka. Dan kalimat itu terus terngiang, "Kalian ninggalin aku." Dan sekarang aku mulai sadar, mungkin dia gak cuma nyari keadilan, mungkin dia pengen kami ikut. Setelah kejadian itu, aku gak pernah naik gunung lagi. Bahkan dengar kata Merapi aja udah bikin telapak tanganku basah dingin. Tapi rasa bersalah terus menghantui. Gak tahu kenapa, perasaan itu makin kuat. Kayak aku memang harus kembali, bukan buat nyari Rani, tapi buat cari jawaban beberapa. Hari setelah aku turun dari Merapi sendirian, Fitri nelpon lagi. Kali ini dia lebih tenang, tapi suaranya hampa. Katanya dia mulai nerima kenyataan, walau masih sering kebangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi yang bikin aku merinding, dia bilang, "Aku dengar dia sekarang di rumahku, dia jalan di lantai kayu tiap malam, kadang berhenti di depan kamarku." Bayu malah makin parah. Dia dirawat di RSJ karena makin sering ngamuk sendiri, katanya. Dia sering denger bisikan cewek tiap malam, dan lebih gila lagi. Dia sempat nulis sesuatu di dinding kamarnya pakai darahnya sendiri, cuma 1 kalimat, "Aku juga mau ikut." Waktu aku datang buat jenguk Bayu, dia cuma duduk tatapan kosong. Tapi pas aku mau keluar, dia tiba-tiba ngomong pelan, "Dia bukan Rani lagi, Dike, dia bukan Rani." Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Maksudnya apa? Kalau itu bukan Rani, terus siapa? Atau ngapa? Aku mulai cari info lebih dalam soal jalur lama Merapi. Satu-satunya orang yang kayaknya tahu sesuatu adalah kakek tua yang pernah ngomong ke Rani di base camp. Butuh waktu juga buat nemuin beliau lagi. Aku bolak-balik ke base camp, nanya-nanya ke warga, sampai akhirnya ketemu dia duduk sendirian di serambi masjid kecil dekat perkampungan. Waktu aku sebut nama Rani, ekspresi wajahnya langsung berubah. Serius, tegang, matanya tajam, tapi juga kasihan, seolah dia udah tahu semuanya. Beliau bilang, "Dulu ada pendaki perempuan juga, sekitar tahun 2018, namanya Mirna, dia naik sendirian. Katanya buat membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan Merapi tanpa bantuan siapapun. Orangnya keras kepala, gak mau denger nasihat warga, dan ya, dia lewat jalur lama,
tapi dia gak pernah turun lagi. Yang anehnya, kata warga, malam sebelum Mirna hilang, gunung mengeluarkan suara aneh, kayak orang menjerit dari dalam kawah. Sejak hari itu, kabut di jalur lama jadi makin pekat. Bahkan siang hari pun bisa gelap. Beberapa bulan setelah itu, ada pendaki lain yang ngaku sempat melihat sosok perempuan dengan rambut terbakar berdiri di jalur lama, tidak jauh dari batu besar. Tapi waktu didekati, hilang. Akhirnya, jalur itu resmi ditutup. Tapi banyak yang gak percaya cerita-cerita itu, ya, namanya juga mitos. Tapi setelah Rani hilang, warga mulai percaya lagi. Karena ada satu kesamaan, Rani dan Mirna, dua-duanya keras kepala, dan dua-duanya disebut-sebut pernah bilang bahwa mereka dengar suara cewek dari hutan. Aku tanya ke kakek itu, "Pak, itu makhluk apa?" "Arwah Mirna." Beliau diam lama, lalu bilang pelan, "Kalau seseorang mati dalam keadaan marah, dendam, dan tubuhnya gak ditemukan, jiwanya bisa berubah. Bukan lagi manusia, bukan juga hantu biasa, tapi makhluk penjaga bentuk kutukan yang akan menuntut balas pada siapa saja yang menantang tempat tinggalnya, dan dia butuh teman." Aku pulang dari pertemuan itu dengan pikiran makin kacau. Jadi selama ini, Rani bukan hanya korban, tapi juga penerus. Dia digantikan Mirna, dan sekarang Rani jadi makhluk yang sama. Itu menjelaskan semuanya kenapa Rani muncul di mimpi, kenapa dia bilang kalian ninggalin aku, dan kenapa Bayu bisa sampai ngomong dia bukan Rani lagi. Dia bukan mau ditemukan, dia gak pengen diselamatkan, dia cuma pengen gak sendirian. Malam itu aku tidur lebih awal, karena kepala rasanya berat banget, tapi entah jam berapa, aku kebangun lagi karena suara kayak sesuatu jalan pelan di atas atap, langkah kering, seret, dan berat. Lalu suara itu turun lewat loteng, lalu pelan-pelan berhenti di depan kamarku. Aku tahan napas, jantung berdetak makin kencang. Di bawah pintu kamar, aku bisa lihat ada cahaya merah berkedip-kedip kayak api kecil. Lalu bau terbakar mulai masuk ke hidungku. Aku coba tutup mata, tapi suara itu terdengar lagi, "Kalian ninggalin aku." Aku buka mata, dan dia berdiri di sudut kamar, Rani, tapi wajahnya sekarang lebih rusak. Separuh tengkorak terlihat, matanya kosong, tapi air mata darah netes dari pipinya. Rambutnya panjang, masih menyala, dan menggantung di udara seolah punya nyawa sendiri. Dia gak ngomong, tapi mulutnya terbuka pelan. Aku mau kabur, tapi tubuhku gak bisa gerak. Kayak dipaku di kasur, dia jalan pelan ke arahku. Setiap langkahnya ninggalin bekas gosong di lantai. Dia jongkok di samping tempat tidurku, dan bisikan satu kalimat di telingaku, "Kamu yang terakhir." 10 menit setelah malam itu, hidupku gak pernah tenang lagi. Aku bangun pagi dengan tubuh penuh keringat, tapi lantai kamarku gosong. Ada jejak kaki kecil, jelas, hitam terbakar, mulai dari dekat jendela sampai ke samping tempat tidur. Bukan mimpi, itu nyata, dan sejak saat itu, aku sadar satu hal, aku sedang dihantui. Bukan sekadar dihantui biasa, aku sedang dikejar kutukan. Bayu masih di RSJ, Fitri sudah pindah ke rumah neneknya di luar kota, dan memutuskan semua kontak. Tapi anehnya, sebelum dia hilang dari radar, dia kirim satu pesan terakhir ke aku. "Rani datang ke mimpiku lagi." Tapi kali ini dia gak nangis, dia senyum, dan dia bilang, "Sekarang cuma tinggal kamu." Aku baca pesan itu sambil gemetar, rasanya dada makin sesak. Malam-malamku berubah jadi siksaan. Gak peduli aku tidur siang atau malam, mimpinya selalu sama. Kabut, langkah kaki, dan suara dia, "Kalian ninggalin aku, tapi kamu yang terakhir." Aku makin sering kebangun dengan luka bakar kecil di tubuhku, kadang di tangan, kadang di leher, dan pernah sekali di dada, tepat di atas jantung, seolah dia ninggalin tanda. Akhirnya, aku mutusin satu hal gila, aku harus balik ke sana. Bukan buat cari dia, bukan buat nyelamatin siapapun, tapi buat mengakhiri semua ini. Kalau memang dia butuh teman, kalau memang aku yang terakhir, mungkin aku harus menemuinya, dan kasih dia apa yang dia mau. Aku naik ke Merapi lagi, sendirian. Diam-diam bawa lilin, dupa, sesajen sederhana dari saran salah satu penjaga spiritual yang aku temui. Katanya, makhluk seperti itu gak bisa dilawan dengan doa biasa, harus dilawan dengan pengakuan dan penerimaan. Jam 2 siang aku sampai Basecamp, gak banyak yang naik, karena cuaca mulai buruk. Aku gak peduli, aku langsung menuju jalur lama. Masih sama gelap, sunyi, penuh kabut, dan udara yang semakin dingin. Seiring aku naik,
Di titik tempat Rani hilang, aku berhenti di atas batu besar itu. Rambut gosongnya masih ada, tapi kali ini lebih banyak, lebih panjang, lebih menyala. Di sekeliling batu, ada lingkaran bekas terbakar, seperti bekas api unggun, tapi gak ada yang pernah buat. Aku taruh sesajen di situ, nyalain dupa, lilin, dan mulai bicara. Rani, aku minta maaf, kami ninggalin kamu. Kami takut, tapi sekarang, aku di sini, gak ada yang lain. Gak ada yang akan lari, kalau memang kamu butuh teman. Aku siap, tapi tolong, cukup aku ajak sunyi, gak ada angin, gak ada suara. Lalu, api lilin mati satu persatu, kabut menebal, udara jadi panas, terlalu panas. Aku dengar suara kaki menyeret di tanah. Lalu dia muncul, dari balik pohon. Sosoknya, jalan pelan, rambutnya lebih panjang, lebih menyala. Sekarang lidah api menjalar dari kepalanya ke pundak, bajunya nyaris habis terbakar. Kulitnya gosong, melepur, menetes darah, dan nanah, matanya tetap kosong. Tapi kini ada senyuman, bukan senyum bahagia, tapi senyum puas. Udah waktunya, katanya pelan, sambil mengulurkan tangannya padaku. Tubuhku kaku, tapi aku ambil langkah kecil ke depan. Aku angguk, pasrah, waktu tangannya nyentuh tanganku. Panasnya langsung membakar kulitku, tapi aku tahan, aku gak lari. Dan saat itu juga, semuanya jadi gelap. Aku gak tahu berapa lama aku gak sadarkan diri, tapi waktu aku bangun, aku ada di rumah sakit. Ternyata, pendaki lain nemu aku tergeletak di dekat batu besar itu pingsan, terbakar, di tangan dan dada. Dokter bilang aku beruntung masih hidup, tapi bekas luka bakarnya membentuk pola aneh, seperti rambut panjang yang melingkar. Aku pikir semuanya udah selesai, tapi malam harinya, waktu aku sendirian di kamar rumah sakit, lampu padam sebentar, dan di pantulan kaca jendela, aku lihat dia lagi berdiri di belakangku. Tapi kali ini bukan Rani, itu aku versi lain dari diriku, tapi rambutnya menyala merah, matanya kosong, dan dia senyum, sambil berkata, sekarang giliranmu, jaga jalurnya,